Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat berkumpul dengan ayah bunda hebat yang insya Allah soleh dan solehah. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat dakwahnya kita masih bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Ayah bunda hebat, ahlan wa sahlan, terima kasih sudah hadir pada acara webinar rahasia menghafal Quran bagi orang tua yang mungkin sibuk bekerja, agar bisa membuat anaknya hafal Al-Quran seperti anak salah satu pembicara kita pada kesempatan kali ini. Untuk menambah keberkahan, mari bersama-sama kita mulai acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai awalan, saya ingin menyapa narasumber. Ada 4 narasumber pada kesempatan kali ini. Coba kita sapa dari Ustadz Triyatno Yudo Prabowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Insya Allah beliau pembicara pertama kita, dan dengan istrinya yang tercinta, Ustazah Isa. Ustazah, sehat Ustazah? Alhamdulillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu pembicara pertama kita. Nanti insya Allah saya bacakan CV-nya. Yang kedua, yang kedua Ustazah Nurlaili. Ustazah, sehat kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan itu Ustazah Nurlaili, dan yang terakhir adalah Pak Muslih. Pak Muslih sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Muslih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Muslih, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, itulah para pembicara narasumber kita yang insya Allah akan berbagi ilmu dan pengalamannya pada kesempatan kali ini. Acara webinar ini juga bisa terlaksana juga atas bantuan sponsorship dari Dewi Sambi by Uti Mintiarto, yaitu batik. Jadi jika cari batik yang colorful dan enggak melulu terlihat classy, Sena Blouse jawabannya. Sena Blouse dengan warna-warna cerah memberikan tampilan yang fresh, dikombinasi dengan kain tenun membuat kain etnik tetap ada. Saya juga mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda hebat dan para peserta yang sudah mentransfer infaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan rizki dan kebaikan yang berlipat. Amin amin ya rabbal alamin. Narasumber kita yang pertama dan kedua gitu ya, karena sepaket. Assalamualaikum Ustadz, bisa dibuka mute-nya? Salam. Oke, siap. Saya bacakan sedikit profilnya. Berbicara narasumber pertama yaitu Triyatno Yudo Prabowo, MPSI, psikolog. Beliau adalah penulis buku, trainer, konsultan keluarga dan pasangan, pernah certified parenting skills, certified relationship workshop facilitator, dan founder komunitas Rumah Surga, dan menjadi narasumber majelis taklim dan kajian perkantoran. Jadi insya Allah pembicara kita yang pertama sudah teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ini suara saya ya? Kedengeran, Ustaz, kedengeran.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ridwan, suara bagus ya? Alhamdulillah bagus, terang jelas Ustaz. Alhamdulillah bagus. Hadirin para peserta ayah bunda hebat, keluarga hebat dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama bertemu ya, walaupun melalui online. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan agenda kita pada hari ini. Amin. Amin. Semoga yang terkendala, sebagian mungkin ada yang kurang sehat, Allah berikan kesehatan atas niatan kita yang ikhlas untuk mengambil ilmu, untuk belajar bersama-sama pada hari ini. Amin. Semoga yang belum punya pasangan, nah ini menarik nih, karena ada peserta yang ikut seminar ini bertanya, boleh nggak saya belum menikah gitu ya. Insya Allah sangat boleh, karena untuk persiapan juga penting dilakukan, mengilmui, mengetahui. Semoga dengan mengikuti acara ini, dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, Allah mudahkan jodoh bagi yang belum menikah. Amin. Dan buat yang punya utang, mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan, yang kemudian melakukan acara pada hari ini, ngikutin acara hari ini, Allah mudahkan untuk memberikan membayar hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin kepada ayah bunda hebat untuk di awal ini, jadi kita serius tapi santai, santai tapi serius begitu ya. Baik, bunda dan keluarga hebat dimanapun berada. Tadi sebuah cuplikan saja salah satu peserta dari Hafiz Indonesia ya, usianya masih sangat belia dan subhanallah menderita cerebral palsy, kelumpuhan otak. Tapi yang menarik ayah bunda bahwa tidak menyurutkan orang tua dan ananda tersebut untuk akhirnya bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua, bahwa insya Allah saya yakin anak-anak kita insya Allah lebih baik daripada kondisi ananda tadi. Maka impian kita sebagai orang tua tentunya memiliki anak yang menghafal Quran, ini menjadi sesuatu yang bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah melihat cuplikan tadi, saya ingin kemudian semacam disclaimer gitu ya, ini supaya kita tidak gagal paham bahwa seminar kita pada hari ini ingin kemudian melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Tapi tidak untuk mendiskreditkan, mengecilkan arti pendidikan yang lain. Jadi di materi berikutnya ini, saya menyampaikan setiap pola pendidikan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan sampai kita gagal paham bahwa tanpa mondok ini akhirnya difahami bahwa kita anak kita nggak usah mondok deh, atau yang sudah justru di pondok ditarik gitu ya. Ini hanya memberikan alternatif solusi kepada ayah bunda hebat dan keluarga hebat dimanapun, bahwa ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal, yang semuanya ini baik ketika kita memahami. Maka apakah itu homeschooling ataupun nanti pesantren, ini semuanya baik ketika ayah bunda memahami esensi dari pendidikan itu sendiri dan mencari tahu, kenali bagaimana kemudian setiap pendidikan ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang diangkat dalam seminar ini nanti dari perspektif homeschooling. Sekali lagi, tidak untuk mengecilkan arti yang sudah mondok atau yang berniat untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Nah,
Selanjutnya ayah bunda hebat dirahmati Allah, ada aspek-aspek penting dalam menghafal yang ini nanti saya akan berbagi penjelasan dengan istri saya, Bu Ustazah Israyeni. Ada aspek psikologis, ada aspek role model, ada aspek parenting style, dan ada aspek doa. Jadi ada PRPD. Ada aspek psikologis, role model, parenting style, dan doa. Nah, ya bunda hebat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif psikologis, dalam aspek psikologis, menghafal Quran ini terkait dengan aspek kecerdasan, yaitu memori. Nah, ini saya sampaikan supaya ayah bunda memiliki konsep, kefahaman akan konsep mendasar dari anak kita ketika menghafal Quran. Jadi memori adalah kemampuan otak, tempat dari informasi atau data itu di coding, namanya nanti ada proses coding di dalam memori, proses untuk dikodekan, kemudian disimpan dan diambil kembali ketika dibutuhkan. Nah, ini saya tidak ingin menjelaskan secara rumit ya, hanya penting buat ayah bunda dan keluarga hebat memahami nanti basic konsep dari menghafal dikaitkan dengan memori tadi. Jadi memori ini teorinya berkembang dari sebelumnya ada teori yang faktor umum, general ability. Ini kalau nanti dilihat bisa Pak Kori materinya masih lanjut selanjutnya nih. Lanjut lagi. Satu lagi Pak Kori, Pak Hosna ya. Nah, kemudian muncul lagi berikutnya perkembangan ada dikotomi dari kemampuan atau kecerdasan. Jadi awalnya kecerdasan dipahami sebagai satu faktor saja, faktor umum saja, itu kecerdasan aja, nggak bisa dijelaskan lebih lanjut. Kemudian berkembang dibedakan menjadi ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan non-verbal, dan ada perkembangan berikutnya yaitu multiple cognitive abilities. Ada kemampuan dan kecerdasan yang dia multiple. Dia dari berbagai aspek, ada verbal, ada kata, ada angka, ada ruang, dan ada memori. Di situ muncul perkembangan teori kecerdasan terkait dengan memori. Dan nanti ayah bunda dan keluarga hebat yang rahmati Allah, kalau kita lihat nanti perkembangan berikutnya ada yang complete multiple cognitive abilities. Dia sudah komplit. Yang ini nanti ada di dalam Kattelhorn-Carroll Cognitive Theory. Ada teori kecerdasan dari Kattelhorn-Carroll. Ada CHC Cognitive Theory, ini yang terbaru. Jadi subhanallah, masya Allah, bahwa kecerdasan manusia itu sangat kompleks. Kalau di teori ini ada 16 aspek kecerdasan manusia. Dan memori menjadi salah satu bagian dari kecerdasan manusia. Itu yang menjelaskan ayah bunda, kenapa tadi Ananda ketika Hafiz Indonesia tadi tampil, walaupun dia memiliki kelumpuhan otak, cerebral palsy itu tadi, tapi tetap bisa menghafal 30 juz. Karena ternyata kemampuan menghafal dari seseorang itu hanya sebagian dari kecerdasan yang dimiliki dari seorang individu. Jadi katakanlah kemudian dia memiliki kekurangan di aspek kecerdasan yang lain, mungkin dia tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, tapi ternyata aspek memorinya yang dia menjadi bagian yang agak berbeda dalam satu kecerdasan secara utuh, itu mampu berkembang secara baik. Dan bahkan pada kasus tadi, hafal 30 juz, Masya Allah. Ini yang penting untuk ayah bunda pahami nantinya ketika kita memiliki anak, ketika kita memiliki buah hati, ada kekurangan di satu sisi, kita fokus kepada kelebihan yang pasti dia miliki di sisi yang lain. Boleh dilanjut Pak Kori untuk materinya? Lewat lagi, sekali lagi. Nah ini saya ingin memberikan pemahaman sekali lagi secara mendasar, tidak perlu yang rumit. Ini mungkin kalau dilihat gambarnya agak rumit ya. Tapi saya ingin secara umum saja menjelaskan kepada ayah bunda terkait dengan proses bagaimana informasi kemudian muncul menjadi memori. Jadi dari informasi, dari data, kalau dalam konteks hafal Al-Quran, dari bacaan Al-Quran, itu nanti menjadi dihafal oleh anak kita. Jadi ada input dari lingkungan,
Dan input itu secara garis besar di dalam teori Kettle-Horn teori ini ada dua. Ada input yang sifatnya adalah kaitannya dengan vision, kaitannya dengan dia mampu membaca, lebih banyak nanti lewat bacaan, misalkan dari melihat gitu ya. Ada nanti auditory, yang informasi yang masuk lewat pendengaran kita. Nah, ayah bunda, ternyata kalau dari teori yang paling mutakhir tadi, ini ada perbedaan atau ada masing-masing memiliki kecenderungannya, ada dominannya di mana. Maka nanti kalau dalam aspek praktisnya ketika anak kita menghafal, ayah bunda, kita bisa melihat bagaimana ketika kita kenali kemampuan anak kita ketika menghafal, apakah dia lebih baik dari sisi dia melihat bacaan atau membaca Al-Quran atau dari sisi pendengaran. Masing-masing punya dominasi yang berbeda biasanya. Maka kalau kita mampu memahami ini, akhirnya kita bisa memaksimalkan. Maka ada anak yang ketika menghafal dia cepat dari pendengaran saja. Ada metode talaki namanya. Hanya ditalkinkan, hanya diperdengarkan. Langsung masuk dia. Tapi ada yang memang harus baca dulu. Nah ini secara mendasarnya seperti itu. Akhirnya informasi ini tadi dijadikan sebagai masuk kepada namanya short term memory atau working memory. Di situ adalah kemampuan belajar di awal. Bagaimana seorang individu mampu mengingat, misalkan ayah bunda ini saya sampaikan ada terkait dengan tadi informasi yang sifatnya adalah melalui penglihatan, kemudian melalui pendengaran, auditory. Ini adalah konsep working memory kita sedang bekerja. Jangka pendek memang, short term. Nah, dia akan bergabung kepada kemampuan nalar kita. Biasanya ini kemampuan nalar terkait dengan pengetahuan umum kita. Oh, kita sudah tahu nih konteks Al-Quran. Oh, kita sudah pernah dengar yang namanya data atau informasi yang sifatnya penglihatan atau auditory. Itu langsung tuh kita kaitkan. Nah, itu working memory. Dia short term. Dia belum menjadi memori yang konteksnya hafalan tadi karena belum masuk kepada long term. Dia harus nanti ibaratnya seperti diendapkan dulu sampai akhirnya dia masuk kepada memori jangka panjang. Itu yang namanya nanti menjadi pengetahuan kita. Itu yang namanya nanti menjadi pengetahuan kita. Dan ayah bunda, mungkin kita nanti sempat atau mengalami ketika anak cepat dalam menghafal di awal, tapi sulit untuk namanya mengambil memori yang sudah dia masukkan. Nah, ternyata memang ada proses yang namanya dia membangkitkan atau meretrieve, mengambil ingatan kita. Jadi kalau sudah tadi ada di working memory yang short term, kemudian masuk kepada yang long term, tapi ada kendala untuk retrievalnya, untuk mengambil hafalan yang sudah dimiliki. Nah, ini biasanya terkait dengan minimal ada dua ya, ada interferensi, ada gangguan. Biasanya ada gangguan informasi baru, informasi yang sudah lama kita lupa. Kita hafal, misalkan kalau anak-anak kita dikasih rumus matematika baru, tapi rumus matematika yang lamanya udah lupa akhirnya, karena ketiban. Itu namanya interferensi. Ada juga decay, memang ada kerusakan dari memori kita. Dan kalau ayah bunda pernah mendengar orang-orang yang amnesia, hilang ingatan, itu karena memang ada kerusakan. Nah, ini konsep sederhana supaya ayah bunda ini paham bahwa dalam nanti proses anak kita menghafal Al-Quran, dalam konteks rahasia anak menghafal Al-Quran, yang penting dalam aspek ini adalah tadi informasi atau data dari bagaimana dia menghafal Al-Quran bisa dilakukan pendekatan melalui membaca nantinya, ataupun kemudian hanya mendengarkan, atau perpaduan antara keduanya. Dan itu sudah ada tes IQ yang mampu sampai sedetail itu sudah ada. Dan itu produk Indonesia.
Alhamdulillah. Jadi ini tes IQ yang terbaru, tapi memang mahal ya benar. Mahal. Sekali tes IQ bisa di kisaran 1,5 sampai 2 juta. Tapi memang hasilnya dia detail, komplit. Nah, saya lanjut Ayah Bunda, mohon dilanjutkan. Nah, ini akan dijelaskan oleh istri saya gantian supaya istri saya juga dapat limpahan pahala insyaallah nanti. Lanjut kepada Bu Isra ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bunda hebat dimanapun berada. Perkenalkan tadi saya sudah disebutkan namanya Isra Yeni. Saya istri dari Bapak Triatno Yudo Prabowo. Ya semoga suara saya kedengeran ya. Nanti kalau ada ya mungkin yang menggema atau kurang nanti bisa sampaikan kepada Pak Polri dan Pak Ridwan. Yang namanya teknologi mungkin ya kekurangan kelebihannya ada di situ ya Bunda ya. Jaringan di sini bagus, bisa jadi di daerah atau ini alhamdulillah pesertanya ada yang dari Jerman. Alhamdulillah ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita tadi sudah mendengar paparan dari Bapak Triatno Yudo Prabowo tentang bagaimana aspek yang penting kita lakukan agar tadi anak-anak kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran yaitu ahlullah, keluarganya Allah. Dan aspek-aspek tadi yang disampaikan oleh Pak Bowo, kemudian kita lanjutkan dengan aspek role model. Apa itu role model? Contoh. Karena anak itu akan mencontoh orang tuanya, akan mencontoh orang yang terdekat dengannya. Nah, di sini kita diingatkan supaya nggak jadi mandor terus. Gitu. Cuman bisa nyuruh, kamu udah hafalan belum? Kamu udah setor belum? Tapi ayah ibunya sendiri asik dengan kegiatannya masing-masing. Ya nggak jadi mandor. Kalau mandor kita bayangin ya, di suatu tempat yang sedang dibangun rumah, ya kerjanya cuma nyuruh-nyuruh aja, cuma lihat-lihat aja. Justru di sini ada role model yang harus kita lakukan, yaitu orang tua membiasakan diri, walaupun mungkin kita untuk menghafal tidak semudah dengan anak kita, ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu rajin tilawah, rajin membaca Al-Quran, bahkan kalau bisa di dekat anak-anak kita. Dekat anak kita, misalnya kalau dirutinkan, kami biasanya habis subuh sama habis maghrib. Ya terserah nanti ayah bunda mungkin kalau subuh sebagian bekerja di tempat yang jauh, biasanya habis maghrib gitu ya. Ini dirutinkan. Karena anak akan melihat. Ketika anak sudah melihat, dia akan meniru. Jadi ada aspek contoh yang baik dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Kemudian memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah ini Masya Allah ya, anak kita suruh untuk menjadi atau kita berharap dia menjadi seorang penghafal Quran, tapi kitanya sendiri atau ayah bunda untuk memperbaiki bacaan, untuk belajar tahsin, ogah-ogahan. Nah ini catatan bagaimana anak akan meniru kita kalau misalnya dia melihat nih, ayah bunda aja ketika baca Al-Quran begitu, terus nggak mau belajar. Padahal sarana untuk belajar Al-Quran sekarang sangat mudah sekali lewat online ya. Salah satunya kalau di sini ya Ustaz Angeli juga ada nanti ya, HCQ ya, saya lupa itu ya. Bahkan saya juga mengajar Al-Quran dengan ibu-ibu majlis taklim, ya kita usahakan ya bisa lewat online juga bagi yang mau. Karena memang terkadang Allah sudah memberikan teknologi, sudah memberikan kepada kita berupa kemudahan, tapi kitanya aja yang banyak alasan. Ya. Kemudian role model yang berikutnya adalah membersamai anak menghafal Al-Quran. Ini Masya Allah, saya ketika mempraktekkan dengan anak gitu ya, saat kita ya lumayan kalau kita punya hafalan, ketika dia salah kita bisa membantu dia untuk membetulkan bacaannya. Atau sebaliknya, ketika dia sudah hafal, kita salah, dia memperbaiki. Dan ini perlu dibiasakan di rumah kita. Tapi kalau ada yang beralasan, aduh kayaknya susah banget, umur kita udah yang ya 50 gitu ya, 50 tahun ke atas, kayaknya susah untuk menghafal. Oke lah ya. Walaupun sebenarnya itu hanya alasan. Karena ada orang yang 70 tahun,
Ternyata bisa dengan menghafal Al-Quran yang sungguh-sungguh, ternyata dia bisa. Minimal ketika tadi anak ingin setor hafalan atau waktunya menghafal Al-Quran, kita membersamai mereka. Jangan cuma mereka disuruh hafalin Quran, orang tuanya sibuk dengan gadgetnya. Kalau misalnya ibunya tidak bisa, ada ayahnya. Nanti makanya kita alhamdulillah ada Pak Musli di sini ya. Bagaimana ternyata beliaulah yang banyak mendampingi anaknya. Jarang-jarang ya ayah bunda ya, ada ayah yang membersamai anaknya dalam menghafal Al-Quran. Atau dalam belajar aja. Karena biasanya image kebanyakan atau masyarakat umum bahwa yang membersamai anak ketika yang mendidik anak itu adalah tugas seorang ibu. Padahal yang utama dalam mendidik anak adalah ayahnya. Orang yang menjadi koam atau pemimpin dalam rumah tangganya adalah ayahnya, adalah suaminya. Karena itu ini penting buat kita, makanya saya mengucapkan Masya Allah, Barakallah, Tabarakallah untuk ayah yang ikut pada acara seminar pagi hari ini. Karena Masya Allah, kebanyakan yang daftar ibu-ibunya. Makanya kita menyampaikan ke admin, silahkan sampaikan kepada ibu bunda-bunda yang mau ikut mengajak suaminya satu Zoom, silahkan. Semoga tergerak hati kita untuk bisa membersamai anak-anak kita dengan istri kita untuk belajar Al-Quran. Karena tadi akan dicontoh oleh anak kita. Dilihat, kalau bisanya nyuruh-nyuruh doang, ya. Kalau misalnya saya anaknya banyak jadi ribet, yang satu nangis, yang bagi tugasnya dengan suami. Jadi kita ini yang perempuan ya, ayah bunda ya, bukan Wonder Woman ya, bukan manusia yang super, ya, bukan wanita yang super. Kita juga butuh bantuan dari suami kita. Kita sampaikan kepada suami kita. Karena kan bikin anak bareng ya, ada yang sendiri nggak? Oh ada, tapi Maryam itu khusus dari Allah, pengecualian. Semuanya sama. Kita ya nggak ada yang wanita yang hamil kecuali ada suami, atau kalau dia tidak bersuami rumah tangga, ya nauzubillah ya, dia bisa jadi berzina gitu. Kecuali Maryam, itu pengecualian dari Allah. Ya, kita yang berikutnya menambah hafalan Al-Quran. Sama ayah bunda, ya walaupun mungkin nanti target-target ini dicoba dibicarakan di dalam rumah tangga kita ya, untuk bisa mencapai ini target yang harus kita hafal, menambah hafalan berapa sih gitu ya. Nanti akan saya terangkan juga sebenarnya sesuai dengan penelitian itu berapa sih yang secara hafalan anak-anak bisa menghafal dengan optimal ya. Selanjutnya menjadi motivator bagi anak. Motivasi biasa. Nanti Pak Musli juga mungkin bisa menyampaikan secara prakteknya ya. Tapi kalau kami di rumah juga begitu. Kadang ada yang namanya mood anak lagi kurang bagus. Ya sama kayak kita lah ya. Anak itu sebenarnya sama kayak kita orang tuanya. Dia bisa terkadang sedih, bisa bosan, sama. Jadi saat dia bosan, jangan langsung dicap, langsung dimarahin. Karena ketika itu terjadi, anak akan benci dengan Al-Quran. Anak akan merasa tertekan. Jadi, saya cuma takut karena ayah atau bunda atau umi atau abi, jadi ngafalin Quran. Nah, ketika anak tertekan, itu nggak baik sebenarnya. Karena itu perlu buat kita menjadi motivator yang baik buat anak. Keluarkan kata-kata yang baik. Keluarkan kata-kata yang bisa membangkitkan tadi ya pikirannya yang positif ya. Kemudian saling mengevaluasi, ini Masya Allah ya. Kalau bisa saran kami, dan ini sudah kami praktekkan, yaitu ada namanya liko keluarga. Terserah nanti ayah bunda di rumah mau bikin pertemuan keluarga atau arisan kecil-kecilan, hanya khusus keluarga inti. Kalau di kami, alhamdulillah tiap awalnya Senin malam, sekarang jadi Minggu malam ya, Ahad malam. Mengevaluasi selama sepekan kita ngapain aja sih gitu. Ya, terus apa yang perlu kita perbaiki sama-sama. Bahkan saya, suami saya, anak saya itu kita sama apa yang kurang, apa yang sudah kita capai. Tidak masalah ketika anak kasih masukan ke kita. Ini terkadang kan orang tua merasa super,
ya, superior, merasa dia yang berkuasa. Jadi kalau ada anak ngasih masukan, marah gitu ya. Tapi insya Allah ayah bunda di sini ayah bunda hebat yang menerima masukan dari anaknya ya, insya Allah ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang penting buat kita ketahui ya bunda. Parenting style, ya, gaya pengasuhan orang tua, ini akan mempengaruhi anak dalam menghafal Al-Quran. Sebenarnya bukan hanya menghafal Al-Quran, karena saat ini kita bicara tentang Al-Quran, kita bahas tentang Al-Quran. Tapi untuk hal yang lain pun, ini mempengaruhi anak-anak kita. Yang pertama yaitu gaya otoriter. Ya. Bagaimana otoriter selalu menuntut. Selalu aturannya ketat dan kaku. Ya kalau udah jam 9, kamu harus hafalan. Kalau nggak setor nanti kamu akan dihukum. Wah, jadi semuanya tuntutan isinya. Dan berpusat pada orang tua. Kenapa berpusat pada orang tua? Karena tadi tidak ada pertemuan atau kesepakatan, kalau bahasa kami itu adalah likok keluarga. Jadi semua aturan orang tua yang membuat. Inilah akhirnya hal yang nanti akan kita lihat tidak baik untuk perkembangan anak kita. Terutama dalam menghafal Al-Quran. Kemudian komunikasi satu arah, yaitu semuanya dari orang tuanya aja. Anaknya ketika ngomong, udah kamu sok pintar gitu. Ya, ada aja alasan orang tua. Yang kedua permisif. Kalau permisif ini semua boleh aja. Udah dibikin aturan, anaknya melanggar, udah biarin aja. Nanti anaknya nangis. Semua boleh aja. Kemudian berpusat pada anak. Jadi anak yang ngatur. Mama, aku capek, aku nggak mau. Karena tadi ya, anak yang ngatur orang tua. Dan ini juga tidak baik. Kemudian syarat sangat kurang dalam pengawasan. Ya serba boleh, bahkan main HP sepanjang hari silahkan. Apa yang ditonton anak silahkan, tanpa dicek historinya gimana, apa isinya. Sehingga bagaimana anak akan menghafal Al-Quran. Yang keempat, penuh kasih sayang, tapi kurang aturan tadi. Aturan tadi bisa kita lakukan ketika ada hal yang pertemuan yang kita lakukan di dalam keluarga kita. Kemudian minim komunikasi. Yang penting anak saya sayang ya. Kemudian demokratis. Demokratis inilah yang coba kita terapkan supaya nanti anak-anak kita tumbuh ya sebagai penghafal Al-Quran yang memang cinta pada Al-Quran. Bukan karena terpaksa. Bukan karena kita balas dendam, saya nggak bisa hafal Al-Quran, anak saya harus bisa hafal Al-Quran. Ya, jadi kesannya balas dendam sama anaknya. Makanya nggak ada anak yang akhirnya setelah hafal Quran, apalagi di pesantren gitu ya, dipaksa orang tuanya maksa terus, akhirnya stres, depresi. Bukannya cinta dengan Al-Quran, malah jauh dari Al-Quran. Jadi penuh kasih sayang, tapi tetap tegas. Ketika dia kurang, misalnya dalam menghafal lagi moodnya lagi kurang nih, kita kenapa bang, kenapa dek, oh ya aku capek, oh ya boleh istirahat dulu 10 menit, nanti hafalin lagi. Itu yang coba kami praktekkan di rumah juga. Kemudian berpusat pada anak dan orang tua. Jadi ada apa yang dihasilkan dalam tadi membuat program segala macam, itu ada pelibatan dari anak sendiri. Tidak dari orang tua saja atau tidak dari anak saja, tapi kita dengan anak saling tadi ya, kalau bahasa saya syuro. Kita rapat, kita meeting, jadi jangan hanya di perusahaan yang meeting, jangan ada di organisasi saja yang meeting ya. Kesepakatan itu penting. Apa nih kalau ketika dia melanggar aturan, apa punishment-nya nanti akan kita bahas gitu ya, bagaimana punishment yang baik, apa reward-nya gitu ya. Kemudian komunikasi timbal balik gitu ya, perlu komunikasi timbal balik tidak hanya dari orang tua, tapi juga dari anak. Tidak hanya dari anak, tapi juga orang tua. Sama dua-duanya. Makanya perlu tadi di dalam role model saya mengingatkan, ada namanya likok keluarga. Atau bahasa kita yang umumnya ya, kalau bahasa Indonesianya, pertemuan keluarga. Terserah, mau seminggu sekali, usahakan rutin. Karena ini sebenarnya, Masya Allah ya, ketika suami saya cerita, dia ada kenalan di orang, walaupun bukan orang muslim ya, tapi kita ambil ilmunya yang baiknya. Dia melakukan penelitian di Amerika. Dia menginap di
rumah seorang Yahudi selama kurang lebih 1 bulan. Apa yang dia lihat? Ternyata di rumah orang Yahudi tadi, selama 1 bulan dia memperhatikan setiap pekannya hari Minggu, anak-anaknya kumpul. Dan di situ tanya, kalau bahasa saya tadi, lingkup keluarga ya, kalau dia membahasakan, ya pertemuan keluarga. Ditanya, kuliah kamu gimana? Gimana sekolah kamu? Gimana keadaan kamu? Itu Masya Allah. Itu saja orang Yahudi. Tapi kita, ya boleh, insya Allah saya yakin. Semoga dengan adanya seminar ini bisa memotivasi kita untuk memperbaiki apa yang kurang selama ini yang belum kita lakukan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, parenting, saya kaitkan dengan bagaimana gaya-gaya parenting, gaya style atau pengasuhan kita dengan gaya otoriter. 1 juz itu 40 hari. Ini hasil penelitian. Martina Ayu Wulandari. Tesis beliau. Jadi, kita mengambil dari penelitian-penelitian untuk bisa mempresentasikan ya. Jadi ilmu, insya Allah, semoga berkah ilmu yang kita dapatkan semua. Karena kami pun ketika mengadakan acara itu baca buku lagi, baca jurnal, baca hal-hal yang terbaru. Karena kan namanya penelitian itu biar berkembang. Jadi perlu buat kita, makanya Bu, tidak ada waktu, ya Ayah Bunda ya, tidak ada waktu yang, kalau bahasa saya itu, walaupun sudah tua, menuntut ilmu tetap harus, ya tetap harus semangat ya. Walaupun terserah lewat baca, lewat ikut seminar, ya atau lewat ikut ya YouTube, terserah ya. Banyak cara. Jangan sampai udah difasilitasi oleh Allah lewat apa teknologi, ya, lewat buku, tapi masih ada alasan nggak mau untuk memperbaiki diri. Nah di sini gaya otoriter itu 1 juz 40 hari. Jadi mungkin nanti Ustazah Leli sama Pak Muslih kali ya, ketika 1 juz 40 hari, kalau kita hitung satu juz itu ada 10 lembar. Kalau kita pakai Quran pojok, namanya saya Quran pojok ya. 1 juz 10 lembar. 10 lembar kalau halaman berarti 20 lembar. Setengah halaman jadi 40 hari ya. Jadi kalau 1 juz 10 lembar, kalau hitung halaman 20 halaman, kalau setengah halaman jadi 40 setengah halaman. Jadi sebenarnya anak-anak bisa menghafal sehari setengah halaman. Tapi ini yang gaya otoriter. Gaya otoriter Ibu tadi Ayah Ibu sudah melihat ya, bahwa ya orang tuanya nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Dari orang tua, sehingga anaknya mungkin merasa kesel, tetap ngafalin tapi kesel gitu ya. Kemudian gaya demokratis. Nah ini tetap bisa 1 juz 40 hari. Tapi ada yang namanya tadi, oh, kamu capek ya, apa yang susah? Coba dulu, kalau di SOP seingat saya, itu 20 kali baca ya. Setelah saya capek, istirahat dulu gitu. 20 kali baca biasanya itu nanti lebih mudah untuk mengingatnya, menghafalnya. Nah kalau misalnya anak capek, kita sudah tahu karena kita sendiri. Jadi ketika kita sendiri merasakan apa yang dirasakan anak kita, sama Bunda, Ayah Bunda, kita akan merasakan, oh ya capek juga ya gitu. Tapi kita tadi memberikan waktu, oh silakan abang, kakak istirahat dulu, adik istirahat dulu, nanti mau minum, mau main silakan gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi. Jadi enjoy. Anak itu merasa menghafal Al-Quran itu dengan senang gitu ya. Sampai 50 hari. Jadi sebenarnya 40 hari itu juga bisa. Gaya orang tua yang demokratis, gaya pengasuhan orang tua yang demokratis, dia bisa juga mencapai satu juz itu 40 hari untuk anak-anaknya dengan cara tadi gaya pengasuhannya beda dengan gaya otoriter. Ini aja yang membedakan. Kemudian sampai 50 hari. Sebenarnya Masya Allah bisa. Makanya kalau di SOP itu kelas 1 juz, kelas 2 juz, ya nanti bisa ditanya sama Ustazah Leli insya Allah. Yang ketiga adalah gaya permisif. Nah gaya permisif ini anaknya mau ngafalin apa enggak, ya udah biarlah gitu ya. Jadi kalau bahasanya ini anaknya dicuekin aja gitu. Sementara sekolah tadi berharap anak saya supaya bisa menghafal Quran, tapi gaya yang diterapkan dalam pengasuhan itu adalah gaya permisif. Nah ini yang
agak lama jadinya. 90 sampai 120 hari. Ini penelitian untuk anak dan remaja. Ya, anak-anak dan remaja. Itu jadi sama. Nanti boleh ditanya, kalau begitu kalau lebih cepat gimana? Nanti bisa jadi pertanyaan ayah bunda ya. Kalau misalnya ternyata bisa kok 1 juz 20 hari, silakan nanti boleh ditanya. Nggak semuanya saya sampaikan karena waktunya terbatas ya. Lanjut ya. Di sini insya Allah kita lihat ada ayat yang perlu kita simak dalam surat Maryam ayat 32. Yahya ambil Alkitab ya, di sini Alkitab Taurat ya. Kita juga tetap mengimani Al-Qur'an, mengimani Taurat, ya, Zabur dan Injil itu adalah bagian dari keimanan kita. Dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak. Masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Quran. Imam Tabrani 8 tahun. Kemudian Imam Syuyuti 8 tahun. Jadi sebenarnya bisa. Asalkan tadi, ya cara-cara kita nanti akan lebih lanjut dibahas oleh Bapak Triatno Yudo Prabowo. Karena ini biar enak, Bu. Jangan hanya sekedar dapat ilmu, oh kalau hanya dari segi bahasa apa ya, Islamnya aja gitu ya. Oh kayaknya emang udah ada di Al-Quran, udah ada ini segala macam. Kita ingin ya berharap. Terkadang ada orang-orang yang dianya pengennya dibuktikan dulu, ada maksudnya penelitiannya segala macam, padahal dalam Al-Quran sudah ada gitu ya. Nah untuk meyakinkan ini bisa nanti kita akan lebih jauh secara psikologi akan dibahas oleh Bapak Triatno. Ayah Bunda, saya melanjutkan penjelasan dari istri saya, Ustazah Israyani. Ini kita berbicara tentang usia. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Israyani. Ketika kita berbicara terkait dengan usia, Ayah Bunda, ini kan mungkin ada yang bertanya, usia berapa sih kita bagusnya anak untuk menghafal Al-Quran? Tadi sudah dijelaskan kalau di dalam referensi Islam, itu bahkan Imam Syafi'i 7 tahun, Imam Tabrani 8 tahun, Imam Suyuti 8 tahun, nih, Masya Allah, luar biasa. Dan ini diambil dari salah satunya surat Maryam ayat 32. Nah, Ayah Bunda hebat. Ternyata dalam penelitian psikologinya, ini kalau kita berbicara tentang usia anak dalam pendidikan, termasuk ketika menghafal Al-Quran gitu ya, maka ini sangat terkait dengan psikologi perkembangan dari anak atau individu. Nah, yang menarik Ayah Bunda, ada sebuah penelitian yang itu menyatakan perkembangan psikologi itu muncul bahkan mulai dari janin. Makanya ada namanya fetal psychology, atau mulai dari prenatal. Sebelum dia lahir bahkan sudah ada perkembangan psikologis. Saya perlu menyampaikan kepada Bunda, Ayah Bunda dan keluarga hebat dimanapun, ada namanya janin yang sudah mendengar suara ibunya dalam penelitian itu usia 16 minggu. Makanya nanti ada nih Bunda yang sedang hamil ya. Kalau usianya sudah 16 minggu, berarti janinnya sudah bisa mendengar suara bundanya. Itu kenapa? Mungkin kalau dalam bayangan saya, ulama-ulama umur 7 tahun, 8 tahun, dia sudah hafal, karena ketika di janin sudah distimulus oleh bundanya dengan membaca, hafalan Quran, bundanya menghafalkan sholawat, begitu. Itu didengar oleh janinnya. Dan Masya Allah setelah 25 minggu, Ayah Bunda dan keluarga hebat, itu ada namanya Mozart Effect, yang janin sudah mampu mendengar suara dari luar diri bundanya. Kalau tadi hanya mendengar suara bundanya saja, dalam usia 25 minggu janin sudah, itu kalau di luar negeri didengerin musik-musik Mozart, katanya supaya pintar. Nah, kita bisa dengerin MP3 Quran, dengerin sholawat, bisa didekatkan itu ketika bundanya sambil ngosok, misalkan lagi hamil, lagi kerja sedikit gitu ya, yang nggak melelahkan dia, sambil mendengarkan Quran, sambil mendengarkan sholawat. Itu usia 25 bulan, janin 25 minggu, janin akan mendengar. Nah, berlanjut kepada usia bayi, kok 0 sampai 2 tahun, Ayah Bunda dan keluarga hebat, ini bayi sudah berkembang untuk dia menerima stimulasi dari pendengaran. Jadi lebih banyak aspek pendengaran. Makanya nanti kalau Ayah Bunda punya anak usia 0 sampai 22 tahun, kuncinya pada bagaimana
menstimulasi pendengarannya dan sentuhan-sentuhan secara kasih sayang, sentuhan fisik dengan kasih sayang. Jadi gambarannya kalau anak kita mau diajarkan pelan-pelan mempersiapkan anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka usia 0 sampai 2 tahun usia bayi ini bisa diperdengarkan oleh ayah bundanya, bisa melalui misalkan fitri, imam-imam yang bacaan qiraatnya bagus kepada anak kita untuk stimulasi pendengaran sambil kita pusat-pusat anak kita supaya perkembangan motoriknya bagus. Bisa sambil kemudian kita gendong gitu ya, timang-timang anak kita. Nah, berikutnya usia anak-anak 2 sampai 7 tahun, tufulah. Ini saya kemudian mencoba mengambil dari memadukan antara psikologi perkembangan Piaget dan Erikson. Piaget kepada aspek kecerdasan kognitif, Erikson kepada psikologi sosial. Saya coba padukan di usia tufulah ini anak-anak ayah bunda. Ini adalah usia pengenalan dan pembiasaan ibadah. Ini penting saya sampaikan, mohon maaf ya ayah bunda. Tadi sudah disampaikan oleh istri saya Israeli. Kita kadang-kadang agak keliru dalam melakukan pola asuh kepada anak-anak kita, termasuk hal-hal yang baik seperti menghafal Al-Quran. Saya sering menyampaikan, jangan sampai anak kita menjadi objek dari obsesi kita, obsesif kita. Kita punya keinginan untuk menjadi menghafal Al-Quran, tadi nggak kesampaian, akhirnya anak kita yang menjadi tumpuannya. Jangan sampai seperti itu. Maka usia 2 dan 7 tahun itu hanya sekedar pengenalan, pembiasaan ibadah. Belum di situ diterapkan apa yang namanya, apalagi terkait dengan aturan, punishment gitu. Jadi nanti ayah bunda kalau punya anak-anak sebelum usia 7 tahun, sebelum usia sekolah, memang usia mereka belajarnya sambil bermain. Gitu. Nah, usia tamyiz, ini usia 7 sampai 10 tahun mulai dari pembiasaan kepada kesadaran. Itu kenapa nanti kita lihat di hadis ketika Rasulullah mengajarkan tentang sholat kepada anak-anak, usia 7 tahun sudah disuruh, sudah diperintah. Tapi ingat, baru diberikan punishment, baru diberikan hukuman ketika usia ini 10 tahun. Jadi menarik ayah bunda, sedikit saja kami ceritakan. Pernah ada klien anak-anak yang orang tuanya menyampaikan anaknya nggak mau untuk sholat lagi atau susah diajak sholat, utamanya sholat subuh. Dan ternyata dari kecilnya sudah diterapkan hukuman. Dari kecil sudah diterapkan hukuman. Nggak mau sholat subuh ke masjid, diterapkan hukuman sama orang tuanya. Padahal usianya belum sampai usia 7 tahun. Nah, masuk usia 7 tahun malah justru melemah. Nggak mau sholat, membangkang, dan lain sebagainya. Ini hati-hati, jangan sampai ini terjadi. Termasuk dalam menghafal Quran, jangan sampai anak kita, disuruh tadi disampaikan oleh Ustazah Israel ini, memiliki stres terkait dengan Al-Quran, malah menjauhi Al-Quran, alhamdulillah, jangan sampai ayah bunda. Nah, terakhir, kalau kaitan dengan parenting style ini, ada amrod, usia remaja, 10-15 tahun. Di usia 10-15 tahun ini harus sudah ada kesadaran dalam beribadah, khususnya ibadah fardu. Nah, maka ayah bunda hebat, kalau kita dalam mengasuh anak-anak kita itu, kita mengikuti psikologi perkembangan yang baik, setiap aspek-aspek perkembangan dalam diri anak-anak kita itu tercapai dengan baik, harusnya tidak akan ada kesulitan. Misalkan kasus-kasus remaja yang dia sulit untuk diajak sholat. Karena tadi jelas, dari dia ketika masih anak-anak, sudah mulai dikenalkan, menuju pembiasaan. Usia sekolahnya, dia sudah mulai biasa, menuju kepada kesadaran. Maka dari usia remaja nanti, ketika dia mencapai usia remaja, sudah sadar, sholat atas kesadaran sendiri. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran atas kesadaran sendiri, nggak perlu didorong-dorong kayak mobil mogok jadinya. Nah ini enak jadinya kalau kita mengasuh anak dengan kita mengikuti pola dari psikologi perkembangan anak kita, insya Allah nggak akan terlalu banyak ada masalah. Masalah pasti ada, tapi kecil-kecil begitu. Nah, ini tadi. Jadi ternyata ketika kita berbicara di dalam Al-Quran, Rasulullah konsep besarnya adalah perintahlah olehmu atau orang tua, kita sebagai orang tua, kepada anak-anakmu untuk melakukan sholat jika berumur 7 tahun, perintahkan, dan pukullah dia jika berumur 10 tahun atau tidak mengerjakan sholat. Di situ baru kemudian
disampaikan, dan memukul ini juga tidak membahayakan. Nanti istri saya akan menyampaikan kali ya kaitan dengan memukul itu. Nah, jadi konsep dasarnya adalah ketika anak kita belum berusia 7 tahun, boleh nggak sih ngajarin anak kita hafal Al-Quran? Boleh, dengan catatan anak kita nyaman, anak kita senang, dan caranya tadi lebih kepada stimulasi pendengaran dia, orang tuanya yang mengajarkan, yang membacakan. Lebih banyak peran orang tuanya di situ. Karena sebelum usia 7 tahun, ayah bunda, ini penelitiannya, kalau konteks pendidikan, lebih baik anak tidak dulu dikenalkan dengan membaca atau menulis. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya ketika memasukkan anak ke TK-nya di SOP itu, kita bertemu dengan wawancara dengan guru, diundang wawancara, gurunya malah menyampaikan, mohon maaf nanti kalau keluar dari TK ini, anak ibu belum seperti di TK yang lain, karena nggak fokus membaca dan menulis, fokusnya menghafal Al-Quran. Memang saya nyari yang kayak gitu, saya nyari yang begitu. Diajarkan Pak, tapi sedikit saja. Saya sampaikan, tolong ajarkan anak saya kalau dia nyaman, dia senang, tapi kalau dia tidak nyaman, dia tidak senang, nggak usah diajarin. Jadi kayak gitu ayah bunda. Kalau kita memahami konsep parenting, pola asuh, kita akan lebih mudah dalam anak-anak kita. Jadi tadi ternyata konsep psikologi ini lebih mengkonfirmasi kebenaran di dalam Al-Quran. Kalau kita mengikuti pola ini, tadi saya bayangkan, oh iya betul, Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Quran. Karena dalam bayangan saya, ini punya buku terkait dengan ibunda para ulama ya. Ibunda para ulama itu luar biasa. Kita baca di situ. Ya saya bayangkan pasti ketika bahkan masih dijanin tuh Imam Syafi'inya dijanin bundanya sudah dibacakan oleh bundanya. Bundanya sering melakukan ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Nah, jadi itu ayah bunda. Nah ini aspek selanjutnya akan diteruskan oleh istri saya, Ustazah Israyani. Silakan, Bu Israyani. Ketemu lagi ayah bunda. Ya, kami mengisi untuk tadi ya, saling mengisi dalam sisi psikologi dan secara Islamic parenting ya, secara pengasuhan Islam. Jadi biar kita lebih masuk gitu, bukan hanya dari psikologi saja, tapi juga dari Islam kita angkat ya, Masya Allah. Apalagi ini tentang Al-Quran. Sedikit saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh tentang ini tadi Bapak Triyatno minta saya untuk membahas ini sedikit ya. Bagaimana saat anak kita tadi umur 10 tahun, ketika disuruh masih susah, itu ada kata-kata di sini, ya, pukullah gitu. Tapi konteks kita memukul itu ada caranya, Masya Allah. Rasulullah, walaupun ini, ya, Masya Allah disampaikan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah, seumur hidupnya kata Aisyah tidak pernah memukul. Baik ke anak atau ke istri-istri. Masya Allah ya. Jadi ini hal penting buat para ayah, ya juga bunda ya, bahwa ternyata bagaimana saat kita mendidik anak kita, tadi tidak dengan cara yang keras, tapi juga tidak permisif juga ya. Kita mencoba untuk mengambil hal yang di tengah-tengahnya. Kalaupun tadi memukul terpaksa gitu ya, ada seorang teman suami bilang, saya terpaksa tuh mukul anak saya karena susah banget sholat katanya. Tapi saya sih mukulnya nggak tempat yang menyakitkan. Ya, cara seseorang orang tua ketika ingin memukul anaknya, nggak ingin ya, maksudnya terpaksa gitu ya, tanpa sengaja atau hal yang lainnya. Niatkan memukul bukan karena marah atau benci, tapi ingatkan Bismillah, ini untuk kebaikanmu karena Allah. Tapi kalau bisa sih kita hindari ya, tapi kalau ternyata memang terpaksa sangat-sangat tidak membahayakan. Jadi yang pertama itu niat ya. Mau niat memukul itu apa sih? Kalau kita niatnya karena benci, karena marah, otomatis anak kita tidak akan berubah. Yang muncul dalam pikirannya, dia akan menganggap, ini orang tua saya galak banget. Nyokap, bokap gue emang gak enakan, gitu. Orangnya gak enakan. Gak asik. Anak-anak muda sekarang kan begitu ya. Gak asik. Galak, bawel. Nah ini perlu kita lihat, itu ada bagaimana Rasulullah tadi ya tidak memukul di tempat yang membahayakan. Ya,
tidak memukul di tempat yang membahayakan. Ini penting buat kita. Karena memang pukulan itu kalau di tempat yang bukan di tempatnya itu bisa mematikan. Ya, nanti itu pembahasannya panjang ya. Tapi saya ingin mengingatkan, dan kalaupun nanti ada hukuman yang diberikan, punishment yang diberikan oleh ayah bunda, misalnya sudah membuat aturan, itu sesuai dengan tadi aturan yang sudah disepakati. Dan tidak membahayakan, dan tidak menghina anak. Tidak mengancam anak. Itu ada dalam sebuah buku, kalau ibu ayah bunda mau baca, yaitu judulnya Metode Nabi dalam mendidik anak ya. Itu Masya Allah, dari anak masih dalam kandungan sampai dewasa itu dibahas ya. Di situ dijelaskan secara rinci, sebenarnya pakai bahasa Arab tapi sekarang sudah diterjemahkan. Jadi mudah, insya Allah sekarang ada kemauan, insya Allah ada jalan. Yang bisa bahasa Arab, Masya Allah, silahkan ya cari buku aslinya. Tapi kalau yang tadi bahasa Arabnya pas-pasan atau nggak bisa baca bahasa Arabnya, ya mendingan bahasa Indonesianya sekarang sudah ada, sudah banyak dijual. Saya jadi promo ya. Tapi ini dalam rangka apa? Kita belajar menjadi orang tua yang hebat, yang tadi menghebatkan diri karena Allah, ya. Bukan dalam rangka karena sombong-sombongan. Ya, kita terakhir doa. Setelah kita berikhtiar tadi dari semua aspek. Apa yang pertama yang mulia? Aspek psikologinya. Psikologisnya sudah kita perhatikan. Kemudian kita sudah berusaha seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua, role model, tadi yang saya sampaikan, jadikan diri kita kedua, contoh. Karena anak itu akan contoh dari orang tua yang terdekat dengannya. Dan orang yang terdekat dengannya itu adalah orang tuanya. Karena itu perlu memberikan contoh yang baik, kedua hasanah kepada anak-anak kita. Yang ketiga, parenting style tadi, ya, cara pengasuhan kita. Tadi yang bagus yang mana ya, Bunda? Yang demokratis. Jadi libatkan anak kita dalam mengambil keputusan. Itu entah punishment ataupun reward, semuanya. Jadi jangan sampai kita otoriter ataupun permisif. Sebenarnya kalau acaranya lama, biasanya kita ada tes bagaimana pola asuh orang tua sebenarnya. Dan itu akan sangat bermanfaat untuk para ayah bunda. Sebagian yang sudah ikut, yang sering ikut seminar kita, gitu ya, kita mengadakan tadi untuk mencari, untuk melihat sebenarnya gaya pengasuhan kita itu gimana sih. Bukan berarti untuk mencap, bukan, tapi untuk memperbaiki ke depannya. Ya, kapan-kapan semoga Allah takdirkan kita bertemu setelah wabah ini, gitu ya, secara offline, atau misalnya ada yang undang nanti gimana sih caranya, gitu ya. Agak lama, kalau ini kan kita dibatasin ya, waktunya cuma sejam lah ya, untuk kami berdua. Biasanya kami kalau berdua itu 2 jam, minta waktu 2 jam kepada pelaksana gitu ya. Tapi kalau ini kan kasihan, Zoom lumayan mahal katanya gitu ya, yang berlangganan enak gitu ya. Tapi Masya Allah, semoga apa yang sudah kita infakkan, kita juga tadi mungkin beli kuota, Allah balas dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Semoga ini ikhtiar kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha sebagai penghafal Quran. Yang terakhir kita lakukan adalah doa. Ayo bunda, sehebat apapun kita butuh Allah. Ketika kita menemukan mungkin kesulitan dalam mendidik anak kita, hanya satu tempat yang perlu kita minta, yaitu Allah. Ya, kita sudah berusaha tadi, mungkin ada anak yang bermasalah, datang ke psikolog, ya, itu ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi ada hal yang mana yang perlu kita lakukan, itu berdoa kepada Allah. Karena apa? Allah menjanjikan ketika kita minta kepadanya. Insya Allah kalau untuk dalil-dalilnya, ayah bunda bisa lihat di Al-Quran, dan mungkin juga sering mendengar ya dalam surat Al-Baqarah ayat 182. Allah kabulkan, ayat 186, Allah kabulkan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi minta aja, minta sama Allah apapun itu, bahkan hal yang terkecil. Ya Allah, mudahkanlah anak saya bangun subuh hari. Ya Allah, mudahkan anak saya untuk menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ini anak yang menghafal Al-Quran. Minta sama Allah. Karena sesungguhnya kita ini adalah orang tua yang lemah. Walaupun di saat ini Allah takdirkan kami sebagai pembicara ayah bunda, tapi kami juga manusia yang punya kelemahan. Dan
kekuatan itu besar itu adalah dari Allah. Kita minta kepada Allah. Mohon bagaimana supaya tadi doa kita dikabulkan, cari lagi caranya, cari lagi ilmunya, bagaimana doa kita bisa dikabulkan. Di antaranya di sini saya akan mengangkat ya pakaian, minuman kita, tempat kita semuanya harus halal. Karena kalau ada yang tercampur dengan yang haram, doa kita akan tertolak. Jadi penting buat kita mengevaluasi makanan yang kita makan ataupun minuman, makanan yang lain. Ketika kita ingin memberikan kepada keluarga kita, cek dulu apakah ini halal atau tidak ya. Karena itu akan mempengaruhi doa dikabulkannya atau tidaknya doa kita. Jadi kan sudah berusaha tadi, sudah dalam pengasuhan saya sudah bagus, psikologi sudah bagus, semua terapan. Ini kok ada masalah ya? Cek makanan yang kita makan dan kita berikan kepada keluarga kita, apakah sudah halal atau belum? Bisa jadi tadi keinginan atau harapan kita, doa kita belum terkabul gara-gara apa? Makanan, minuman, pakaian, apa yang masuk ke dalam diri kita, anak kita ternyata dari yang na'udzubillah dari yang haram. Karena itu penting buat kita menjaga makanan, minuman kita, pakaian kita, semua yang kita pakai, semua yang kita makan, minum, kita harus tahu kehalalannya. Ya, demikian dari saya sudah diingatkan oleh alhamdulillah pas ya moderator ya. Mohon maaf ini minta tadi tambahan waktu, saya kan dimulai di awal juga kita prolog dulu sama para peserta ya. Semoga kurang lebihnya bisa memberikan pencerahan kepada kita dan terus pesan saya kita semangat dalam menuntut ilmu. Insya Allah orang yang menuntut ilmu itu derajatnya diangkat oleh Allah. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.